Hai semuanya, aku Mia dan di sini aku bakal share ke kalian pengalaman pribadi aku bagaimana bisa lulus tes CPNS pertama kali. Alhamdulillahnya lulus dan bener-bener pengalaman yang gak akan terlupakan, dan aku pengen share ke kalian bagaimana tips dan triknya. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Tips yang pertama, kalian harus mencari informasi sebanyak mungkin tentang formasi apa aja yang dibutuhkan yang relevan dengan jurusan kalian. Nah, biasanya dinas terkait ataupun kementerian mereka akan membuat file PDF-nya mengumumkan formasi apa saja yang mereka perlukan. Tips yang kedua, setelah kalian mendapatkan formasi apa aja yang kosong, kalian pilih menjadi 3 besar formasi. Kira-kira kalian akan pilih. Nah, untuk mendapatkan 3 besar formasi, aku menggunakan beberapa kriteria yang tentunya perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama, pertimbangkan peluang. Nah, kalau aku jurusan PGSD, maka aku melihat jumlah pelamar yang ke SD tersebut. Misalkan di SDA jumlah pelamarnya adalah 32, di SDB jumlah pelamarnya 17, maka tentu aja aku bakal pilih SDB yang jumlah pelamarnya lebih sedikit. Ya, kalau aku sih anaknya cari aman aja ya, nggak bunuh diri. Kalau kalian yakin bisa bersaing dengan 32 orang tersebut, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau aku pribadi, aku cari aman aja. Selanjutnya, untuk kriteria yang kedua, yang jangan sampai kalian skip nih, yaitu pemilihan lokasi. Banyak di antara teman-teman seangkatan aku yang kaget, wah ternyata lokasinya di gunung, wah ternyata jauh dari kota. Ya, itu kan udah pilihan kalian sendiri di awal. Kenapa nggak searching dulu di Google Map ya? Sekarang kan zaman udah canggih. Kalian bisa lihat dulu di Google Map di mana letak SD tersebut, di mana letak tempat tugas kalian nanti. Jadi jangan sepelekan lokasi ini. Mungkin beberapa orang bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Mungkin ada juga beberapa yang keberatan karena tidak mau jauh dari keluarga ataupun harus mengurus orang tua. Ya, banyaklah alasannya ya. Jadi kalian harus benar-benar melihat lokasi di mana tempat tugas kalian. Jangan asal pilih aja. Karena dalam peraturannya, seorang ASN ini baru bisa pindah setelah 10 tahun bertugas di tempat tersebut. Jadi, ya kalian harus bertahan di sana selama 10 tahun walaupun kalian suka atau tidak suka. Selanjutnya, yang ketiga, kalian harus memiliki alasan yang objektif. Jangan karena, oh ini tempatnya bagus nih, tempat tugas ini bagus, atau seragamnya bagus, kemudian memilih formasi tersebut. Padahal saingannya itu tinggi. Tapi ya kembali lagi pada kalian. Kalau kalian merasa yakin, kalian merasa sanggup, kalian dapat memilih formasi tersebut. Yang keempat, pelajari betul-betul semua persyaratannya. Karena ada beberapa kementerian yang mensyaratkan TOEFL. Jika kalian tidak memiliki sertifikat TOEFL, jangan daftar ke formasi tersebut, otomatis gagal di pemberkasannya gitu. Dan kemudian ada juga nih pengalaman teman aku, karena salah ditujukan kepada siapa, misalkan harusnya ditujukan ke bupati, tapi teman aku itu nulisnya ke Kementerian Agama. Ya, hal-hal yang kayak gitu, hal-hal sepele seperti itu bisa membuat kalian gagal di pemberkasan di awal. Jadi benar-benar kalian harus melihat persyaratan yang diinginkan. Tips yang ketiga, tentunya kalian harus belajar dan berdoa. Benar-benar harus berdoa guys. Kalian minta di setiap sholat. Ya, untuk yang muslim ya, kalian minta semoga ini jalan rezeki aku, seperti itu. Kemudian belajar, kalian harus belajar, kalian harus modal, beli buku CPNS-nya, ikut-ikut tryout, ya hal-hal seperti itu sih yang membantu aku. Beli buku, pelajari di buku-bukunya, kemudian ikut tryout, belajar bareng sama teman. Karena soal-soal CPNS itu benar-benar soal yang nggak pernah ditemui dalam sehari-hari. Bukan nggak pernah sih, jarang ditemui dalam sehari-hari. Setidaknya kalau kalian sudah melihat soal yang akan keluar, kalian akan tahu nih, oh aku akan bertarung dengan soal-soal ini. Kalian akan lebih memahami medan perang nanti ketika tes. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga tips dari aku ini dan cerita pengalaman aku ini dapat bermanfaat untuk semuanya.
See you.